tadi saya sampaikan peta Palestina di mana Nabi bermi'raj. Kalau dilihat Al-Aqsa kan biasanya ada yang bukan warna emas tuh Pak. Nah, apakah itu Al-Aqsa atau yang lainnya? Tapi sebelum ke sana, kita juga perlu bahas tentang sejarah sirahnya, sejarah Israel menjajah Palestina. Karena ini hal yang penting hari pejuang Hamas baru membebaskan 4 sandera tentara Israel yang mereka karena untuk perempuan semua, tapi kita bagaimana mereka sangat luar biasa dalam melakukan perkawinan ini, disambut kemudian diberikan hadiah dan seterusnya. Dalam kajian hari ini kita akan bahas tema itu tentang judulnya sebenarnya bukan konspirasi. Ini adalah sejarah munculnya atau dijajahnya Israel di Palestina. Jadi sambil disampaikan oleh Mas Alvito ya, sama Mas Alvito. Baik jemaah mendengarkan. Nah, kita akan coba melihat pertama kali bahwa dalam petanya Palestina itu sebetulnya adalah wilayah strategis. Kita tahu bahwa banyak nabi dan rasul diutus di negeri Syam. Syam itu kan sebenarnya adalah wilayah yang hari ini banyak negara, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Kita tahu Pak, dalam ilmu sejarah dan ilmu sosial, peta itu tidak absolut. Peta itu selalu berubah. Tahun-tahun yang lalu petanya demikian, kalau sekarang petanya berbeda. Nah, oleh karenanya Palestina sejak dahulu adalah merupakan jantungnya dunia karena dia menentukan antara 3 benua, di utara benua Eropa, di arah barat benua Afrika, dan di arah timur benua Asia. Oleh karenanya tak heran kalau banyak nabi dan rasul terus di bumi Syam. Kayak kita Pak, misalnya Pak, kita misalnya pengen dari Medan atau dari Lampung pengen ke Jakarta Pusat misalnya, kita pasti akan menggunakan pesawat transit di Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta kita bisa kemana-mana, naik darat bisa, naik kereta bisa, dan seterusnya. Maka bisa jadi para nabi ini turunkannya di negeri Syam, tapi nanti wafatnya di negeri yang jauh sekali. Seperti Ibrahim alaihissalam, beliau di Babilonia, lalu ke Mekah, lalu nanti kemudian ke tempat yang lain. Nabi Musa alaihissalam di Mesir, lalu juga nanti ke negeri Palestina, meskipun nggak terlihatnya tak pernah bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Jemaah mengatakan, maka dalam dasar seperti itu, saya akan sampaikan dulu di awal di spill bahwa ternyata Palestina dijajah itu karena orang Zionis mencontoh Nabi SAW. Ini bahasa ini Pak ya, bahasa Jawa dulu. Mereka ternyata memiliki atau menjalankan sunnatullah yang Allah katakan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, walan tajal sunnatillah tabdila, bahwa Allah itu di muka bumi ini punya sunnatullah, aturan-aturan, hukumnya, hukum sebab akibat dan seterusnya, yang itu tidak akan pernah bisa diganti oleh siapapun. Dia mengatakan pertama kali usaha untuk memasukkan orang Yahudi sebagai Zionis ke tanah Palestina adalah sejak zaman Napoleon Bonaparte. Dan Bapak Napoleon ini adalah seorang penguasa Prancis yang sangat ambisius. Dia menyebarluaskan kekuasaannya, bahkan pernah menguasai Mesir. Pasca dia menguasai Mesir tahun 1799, maka dia bergegas menuju ke Yerusalem. Bahasa kita Al-Quds, Al-Quds adalah kotanya, Al-Aqsa adalah masjid dan kota Al-Quds. Jadi kayak kita masjid Istiqlal, misalkan masjidnya namanya Masjid Al-Aqsa, itu ada di mana di Jakarta, yang ada dalam kota Al-Quds. Tapi dalam bahasa perspektif orang Yahudi disebut sebagai Yerusalem. Kalau kita dalam peta, di Palestina hari ini itu ada 2 sisi Pak, ada jalur Gaza, ada tepi barat. Di barat ini nanti uniknya secara teritori berbatasan dengan sebuah danau besar. Kalau kayak di Sumatera Utara ada danau Toba, itu namanya danau Tiberias. Ternyata di situ, menurut kepercayaan orang-orang Kristen, disitulah kemudian Yesus, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya, yaitu kehidupan orang mati, kehidupan yang luka, dan seterusnya.
Maka Napoleon yang Kristen ini dia pun ingin mengambil Al-Quds sebagai wilayah. Tapi waktu itu Al-Quds ini dibawa kekuasaan Turki Utsmani dan Yerusalem tidak pernah jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte. Napoleon gagal masuk ke sana, saking hebatnya di sana. Ada yang kenal namanya Pasha Cesar. Dia sebagai orang yang kenal sangat tegas dan sangat beringas, komandan ketika itu yang di Utsmani. Singkat cerita, kemudian Napoleon tak pernah bisa masuk ke sana. Sampai kemudian Napoleon bikin surat, Pak. Ada suratnya. Jadi kita hari ini, nanti insya Allah kita doakan pada saat sudah merdeka. Ketika merdeka kita akan datang ke sana. Ada sebuah kota di Palestina hari ini, Pak, namanya kota Acre atau ACCO kalau di Google Maps. Itu ada sebuah kota pelabuhan yang situ ada patung Napoleon Bonaparte. Patung Napoleon Bonaparte, bahkan ada meriamnya Napoleon Bonaparte. Nah, di next boleh mas? Di next. Nah itu. Nah ini Pak, kelihatan ya Pak. Itu mungkin kurang di zoom, nanti di zoom. Itu di batas-batasnya. Ini kita menunjukkan bahwa Palestina itu jantung dunia. Napoleon sampai ke akar kemudian menuliskan surat kepada orang-orang Yahudi. Intinya orang yang pertama kali mengusahakan orang Yahudi ke Palestina itu adalah Napoleon Bonaparte. Dia tulis di tahun 1800 bahwa orang Yahudi, kurang lebih begini isi suratnya. Wahai orang Yahudi, inilah saatnya Prancis memberikan kepada kalian tangannya. Nanti Prancis akan bantu kalian untuk mendapatkan haknya kalian dari para tiran-tiran. Jadi Napoleon memprovokasi orang Yahudi mengatakan Utsmani adalah para tiran yang sejatinya Palestina adalah hak kalian, dan Prancis siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kalian. Nah, ini apa namanya tadi yang saya sampaikan. Di situ Napoleon mengerti bahwa waktu Prancis gagal masuk ke Yerusalem karena Prancis itu mungkin berjuangnya bukan karena akidahnya, Pak, lebih karena teritori. Tapi ketika dia mengatakan kepada orang Yahudi untuk masuk ke sana, untuk bertempur bersama orang Prancis, dia tahu karena itu adalah masalah keimanan, masalah akidah, masalah keyakinan mereka. Maka orang yang bertempur karena akidah itu bisa menuntut sebenarnya mati. Oleh karenanya, kalau kita mengatakan kasus Israel adalah bukan kasus agama, mereka masuk ke sana karena dasar agama orang Zionis. Jadi pertama kali mengusahakan itu adalah orang-orang atau Napoleon Bonaparte. Nah, itu tahun 1799. Di saat itu Utsmani masih cukup kuat meskipun sudah di ujung-ujung hancurnya khilafah. Lantas setelah gagalnya itulah kemudian di Eropa terjadi dinamika yang luar biasa. Seperti kita tahu, artinya Eropa sangat rasisme. Orang Yahudi kemudian di mana-mana mereka didiskriminasi sehingga hukum Newton 3, Pak, aksi reaksi. Orang Yahudi bereaksi atas desakan-desakan yang sudah mendapatkan di Eropa dengan cara mereka berpikir kalau gitu kita perlu sebuah tanah untuk menjamin keamanan kita. Nah, nanti Pak kita akan sebutkan fakta-faktanya bahwa usaha orang Israel, Zionis, buat mendirikan negara yang sekarang menjadi Palestina itu udah dijelaskan satu abad sebelumnya. Maka berikutnya di next program ini next lagi, satu lagi. Nah, ini masanya. Oke. 1859. Kita akan lihat waktu-waktu juga. Ini saya kasih timeline-nya. Kita juga melihat ini sejarah bukan baru sekarang, bukan 1917, bukan 1948, tapi 1859. Apa di situ terjadinya? Ada seorang ekonom Italia berdarah Yahudi. Jadi orang Yahudi cuma kecil gedenya di Italia, dan dia seorang ekonom dan pengusaha bernama Sir Moses Montefiore. Saya lupa kemana masukkan fotonya, nanti bisa di searching. Sir Moses Montefiore. Dia adalah orang yang pertama kali beli tanah di Palestina, Pak. Jadi dia karena pengusaha kaya dan dia punya cita-cita pengen bikin negara atau pengen kembali ke kampung klaim mereka yaitu Palestina. Akhirnya dia membeli satu tanah yang ada di Palestina bernama Sir Moses Montefiore. Di mana letak tanahnya? Di dekat gerbang Al-Quds.
Mas Alvito boleh kasih gambarnya Mas? Tadi kita kirim gambar juga deh. Kita biar lihat peta dari peta Alpus. Coba minta ada gambarnya. Oke, sambil diproses, kita akan lihat nanti sebenarnya Alpus itu dulunya ada gerbang kota. Nah, di zoom bisa ya. Di besar. Nah, itu kan Masjid Aqsa ya Bapak Ibu ya. Maka di sekelilingnya itu ada pagar Al-Aqsa, tapi nanti di luarnya itu ada gerbang kota Al-Quds. Jadi waktu Umar bin Khattab menaklukkan Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, maka kan ada prosesi serah terima kunci pada Umar bin Khattab. Itu dikasih bukan kunci Masjid Al-Aqsa, Pak, tapi kunci gerbangnya kota Al-Quds. Karena dulu kotanya itu kayak juga di Jakarta ada gerbang-gerbangnya, ada tembok-temboknya batasi. Hari ini udah nggak ada, sudah dihancurkan oleh orang-orang Zionis Israel. Nah, kembali pada yang tadi, kayak kekecilan gambarnya. Kembali pada yang tadi, maka ketika Salman Rushdie kemudian membeli tanah, maka dia kemudian berikan sebuah kibbutz, Pak. Kibbutz itu adalah kampung-kampung kecil isi orang Yahudi. Jadi karena mereka beli tanah eksklusif, mereka yang boleh tahu, maka didatanglah orang-orang Yahudi ke tempat itu dan dibuatlah perkampungan kecil. Kampung namanya Zionist Town lah, kalau bahasa kita mungkin Zionist Town atau Yahudi Town. Nah, 1 tahun setelah Sir Moses itu beli tanah, Pak, orang Yahudi mendirikan organisasi tingkat dunia, namanya AIU, Alliance Israel Universale, atau organisasi Israel tingkat dunia. Jadi mereka udah bikin kekhilafahan Yahudi 1860, Pak. Ketika dapat sinyal lampu hijau dari Sir Moses, kita bisa di tanah di sana meskipun kecil, maka yang lain pun bergerak. Orang Prancis juga, Pak. Tadi orang Italia, sekarang orang Prancis. Namanya ini bahasa namanya susah. Namanya Adolphe Cremix. Adolphe Cremix ini kemudian mendirikan sebuah organisasi di Prancis. Tapi Italia juga bergerak namanya San Moses Fiore. Jadi mereka ini meskipun orang di mana-mana, tapi mereka tuh seakan-akan punya satu visi yang sama. One mission. Dia beli tanahnya, dia bikin organisasinya, maka muncullah organisasi bernama organisasi Yahudi tingkat dunia, AIU tadi. Nanti Bapak bisa searching, hari ini masih ada organisasi ini. Nah, apa fungsi organisasi ini? Intinya fungsi ini adalah mengadvokasi semua orang Yahudi di muka bumi. Mau dimanapun dia berada, selama dia Yahudi, maka AIU akan mengadvokasi mereka. Hari ini umat Muslim juga punya, Pak, advokat dunia. Misalnya contoh Oki misalnya. Tapi Oki sejak bersidang kapan tahu nggak pernah kelar masalah Palestina ya, Pak. Kita punya Oki, kita punya Liga Arab, kita punya macam-macam segala macam, tapi satu masalah pun tidak pernah bisa selesai. Lanjut. Nah, sekali lagi 160, jadi satuan kayak 59 di tanah, 60 bikin organisasi tingkat dunia, naik ke Omega, Pak. 1867. Usmani kayaknya kecolongan. Kok bisa ada orang Yahudi beli tanah di Palestina? Maka 1867 Usmani memberlakukan sebuah aturan. Nah, kita Pak, di sini Usmani itu udah mulai lemah ya, Pak. Banyak hutang. Khalifahnya pun nanti dalam sejarah kita baca mereka lebih memikirkan fasilitas negara dibanding dengan visi yang mereka ingin dapatkan. Maka ada sebuah keputusan negara untuk memperjualbelikan tanah kepada orang asing kecuali Yahudi di Palestina. Jadi orang asing manapun beli tanah wilayah Usmani boleh aja. Tapi yang nggak boleh orang Yahudi beli tanah di Palestina nggak boleh. Tapi kita tahu, Pak, namanya tanah kan bisa jadi orang lain beli, tapi atas nama saja. Yang punya adalah orang Yahudi tersebut. Maka di sini negara itu, Utsmani itu udah nggak sekuat dulu. Maka muncullah izin untuk memperjualbelikan tanah kepada pihak asing. Saya kira ini poin penting karena sejarah itu selalu berulang dan barangkali kita akan mendapatkan, insya Allah saya yakin Palestina akan merdeka di 2027 seperti Syawal disampaikan. Tapi bagi kita yang penting adalah bagaimana ini menjadi ibrah bagi semuanya. Hari ini lagi ramai juga, Pak, kasus-kasus di Indonesia banyak. Pagar laut, ternyata awalnya nggak ngaku, ternyata ngaku juga. HGB-nya sekian puluh hektar. Nah, saya akan sampaikan nanti. Ini saya nggak kaitkan ya, Pak. Ini nggak langsung, cuman kita akan bahas ini secara sejarah dan secara historikalnya seperti apa. Maka ketika 1867 ada terbit undang-undang boleh beli tanah orang asing. Next, Mas.
1870. Nah, AIU tadi, organisasi Yahudi tingkat dunia tadi, dia tahu dia pasti ada orang Yahudi yang sedikit, maka mereka mendirikan Institut Pertanian Yahudi bernama Mikveh Israel. Sampai hari ini Pak masih ada Pak di Israel namanya Mikveh Israel masih ada. Bahkan Bapak searching saja. 2005 tahun yang lalu Indonesia kirim mahasiswa belajar ke Israel dari NTT segala macam untuk belajar pertanian. Hari ini di dunia Pak, pertanian paling maju bukan Thailand, bukan Indonesia, bukan Brazil, tapi Israel. Padahal saya dulu pernah kuliah di Arab Saudi, pernah kuliah di Sudan, saya tahu betul gimana kontur tanah Timur Tengah. Apalagi kalau kita peta Palestina, itu hampir semuanya kebanyakan padang pasir kecuali yang Gaza yang mepet ke laut ataupun mepet ke Danau Tiberias. Tapi gimana mungkin mereka yang begitu sulitnya menjadi ahli pertanian? Bahkan hari ini negara Afrika yang paling maju namanya Ethiopia, pertaniannya Pak. Ethiopia mayoritas Kristen. Dan dapatkan dari mana teknologi pertaniannya? Dari Israel. Thailand dari Israel. Jadi Israel menjadi pusat. Pertanyaan kok bisa jadi pusatnya? Bukan sekarang Pak. 1870 Pak, mereka udah bikin Pak. Jadi 150 tahun yang lalu mereka udah siapkan itu Pak. 1,5 abad yang lalu. Mungkin ketika itu manusia belum memikirkan masalah pertanian begitu hebat ya. Tapi mereka udah, dan SK ini turun bukan dari komunitas kecil, tapi dari tingkat dunia. Organisasi Yahudi tingkat dunia bikin sebuah institut pertanian yang ada di negeri, yang ada di Palestina ketika itu. Nah, tapi sekali lagi Pak, yang saya katakan tadi bahwa Israel itu menjalankan sunatullahnya untuk mendirikan sebuah negara bernama Israel meskipun itulah penjajahan terhadap tanah Palestina. Di awal-awal mereka gagal total. Saya mau jelaskan sedikit Pak. Orang Zionis yang hari ini ada di Israel itu ada dua sumber. Jadi di Palestina itu juga ada orang asli Yahudi ada. Orang Arab, Palestina, Yahudi ada. Orang Arab, Palestina, Nasrani ada. Tapi yang Zionis hari ini berkuasa itu kebanyakan bukan orang Palestina, tapi dari luar. Dari mana mereka? Ada dua sumbernya. Satu bernama Yahudi Ashkenazi. Ini Yahudi kulit putih. Kebanyakan dari Rusia. Yang kedua Yahudi Falasha. Falasha ini Yahudi kulit hitam. Dari mana mereka? Dari Afrika, dari Ethiopia. Jadi Ethiopia itu banyak orang Yahudi dan sekitarnya, yang lagi dari Rusia dan dari Eropa. Mereka bersatu sekarang hari ini yang mendirikan negara Israel. Nah, 1870 mereka kemudian mendirikan pertanian dan mereka awalnya banyak tantangan, termasuk mereka banyak tersebar malaria. Awal-awalnya gagal total tuh bikin pertanian seterusnya. Maka hari ini kan mungkin di kita nggak gitu kerasa Pak, tapi kalau di Amerika, di Eropa, yang namanya kurma itu kebanyakan bukan dari tanah Arab, tapi produksi dari Israel. Mereka juga punya produk kurmanya sangat banyak sekali. Bahkan di namanya bukan Israel, Al-Quds Dates. Sengaja supaya memutarbalikan supaya nggak tahu ini adalah punya Israel. Beliau memulakan, maka di tahun 18 next boleh next tahun 1881 terjadi gelombang migrasi besar-besar. Jadi tadi 1870 mereka bikin pertanian, sebelumnya mereka beli tanah, sebelum lagi mereka kemudian punya dunia, maka mereka mulai bermigrasi besar-besar. Ingat Pak, zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada email, jadi sangat terbatas alur komunikasi. Tapi 1881 orang-orang kaya Yahudi ini mereka membackup orang-orang miskinnya untuk pindah ke Israel. Di antara Sir Moses, nanti juga ada Sir Rothschild, orang Inggris. Sir Moses orang Itali, si Adolphe Kremix ini yang bikin AIU itu adalah orang Perancis, kemudian nanti ada Rothschild yang orang Inggris. Jadi semuanya beda negara. Tapi mereka semua orang Yahudi dan semuanya mendirikan satu kesatuan yang sama. Nah, maka dari 1841 sampai nanti Perang Dunia Pertama 1914 itu termigrasi 55.000 orang Yahudi Ashkenazi. Kayak Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir itu semuanya orang-orang Ashkenazi Pak, orang Yahudi kulit putih. Dan kita nggak pernah lihat kan orang Yahudi kulit hitam yang ada di sana. Karena mereka sebenarnya ada, tapi mereka di kasta paling bawah. Dan maka meyakini mereka bukan asli Yahudi, tapi cuman asimilasi orang Yahudi. Mereka juga sangat rasis sekali dengan orang-orang Zionis. Tapi kalau melihatkan, maka ini kalau kita baca rangkaiannya Pak, ini saling bersambut gayungnya Pak.
Jadi saya bilang ini bukan konspirasi. Oh, kok tiba-tiba orang Yahudi dapat surat dari Balfour, tiba-tiba Sekis-Picot bisa ngasih tangan buat Yahudi, bla 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 bla. Nyata nggak gitu, nggak konspirasi, tapi itu ada alurnya. Bahkan 17 tahun kemudian, next month, 17 tahun kemudian, 1897, dibuatlah konferensi Zionis pertama kali. Tadi masih Yahudi, Pak, narasinya sekarang masih Zionis. Nah, bedanya apa Ustadz Yahudi dengan Zionis? Yahudi adalah agamanya, Zionis adalah ideologi politiknya. Waktu itu awal-awal belum ada Zionis karena mereka masih karena latar agama. Tapi di sini ada seorang orkestrannya. Tadi saya sampaikan semua seorang ekonom, si siapa Adolf Kremix orang organisasi, tapi dia nggak ada seorang yang punya visi negara. Maka di sini muncul seorang tokoh dari dari Austria bernama Theodor Herzl. Dia asli Austria. Dan dia background seorang jurnalis, seorang wartawan, dan dia baca banyak sejarah. Maka disitulah kemudian tercetuslah pendirikan sebuah organisasi bernama Zionis Internasional. Di situ satu tujuannya mendirikan negara yang isinya orang Yahudi, yang sebenarnya udah sejak lama diinginkan. Bahkan Napoleon pun udah ngajak sejak tahun 1799, satu abad sebelumnya. Nah, di situ uniknya gini, Pak. Herzl mengatakan, saya yakin negara Yahudi akan tercipta 5 tahun lagi atau paling lama 50 tahun lagi. Itu sampaikan 1897. Sedangkan Israel berdiri 1948. Berarti 51 tahun pasca itu berdiri negara Israel. Cuman masa 1 tahun doang. Lihat bagaimana mereka kemudian punya visi. Saya kira bukan karena mereka cerdas. Muslimnya lebih cerdas lagi. Cuman barangkali bagaimana mereka meramu itu semua. Kita perlu belajar deh, Pak. Yang hari ini kemudian dipraktikkan oleh para pejuang di Palestina. Di Indonesia kadang-kadang kita nggak seperti Indonesia, kadang-kadang ada si A bela Al-Aqsa Palestina Baitul Maqdis, si B bela Baitul Maqdis, tapi si A dan si B mereka berantem karena rebutan panggung. Terus si C juga pengen masuk panggung juga, rebutan lagi. Tujuannya sama, pengen Al-Aqsa merdeka, tujuan sama pengen merdeka, tapi mereka saling berantem, saling saingan. Kalau kita tadi dalam lini masanya, timeline-nya, mereka tuh saling bersinergi. Gimana mulai kan? Maka next lagi. Next. Nah, tapi sebetulnya Pak, di saat Theodor Herzl mengumumkan negara Zionis Israel di Palestina akan berdiri sekian tahun lagi, itu Utsmani Qadarullah punya sultan yang sangat kuat sekali. Sultan terakhir yang kuat di zaman keruntuhannya bernama Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan ini dikenal sebagai Sultan Merah versi Barat, tapi di Islam sebagai Sultan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang memuliakan, kalau Bapak Ibu ke Madinah umroh, Bapak Ibu bisa ke museum kereta di Madinah. Jadi samping Masjid Nabawi itu ke arah apa namanya? Ke arah utara, ke arah sebelah kanan gitu ya. Itu ada museum kereta api, stasiun Madinah. Dahulu kala jamaah haji dan umroh dari Istanbul, bahkan dari Damaskus Suriah, mereka umroh itu haji itu menggunakan kereta api, nyambung Pak. Damaskus dari Istanbul, Damaskus, Madinah sampai ke Mekah, nyambung semua itu. Proyeknya itu didirikan zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua, mega proyek luar biasa. Nah, di zaman itu Sultan belum yang kedua. Herzl sejak dia dilantik sebagai ketua Zionis Internasional, dia membuat sejumlah rencana dan dikatakan, saya mendapat ini dari seorang ulama Palestina, kita bertemu, kita ngobrol, gue dapatkan juga dari para saksi mata mengatakan, ini cerita dari temurun ya di Palestina, Herzl ini punya pertemuan 1 tahun 1000 kali pertemuan Pak, untuk mendirikan negara Zionis Israel. Jadi sehari 3 kali. Dia lobby ke Kaisar Rusia, dia lobby ke Kaisar Austria-Hungaria, dia lobby ke Kaisar Utsmani, dia lobby semua negara. Tapi di Utsmani nggak pernah berhasil. Akhirnya pun diterima 1-2 kali saja oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua, dan Herzl mengatakan tolong kasih saya tanah yang lebih besar lagi di Palestina karena Anda bikin undang-undang tidak boleh beli tanah bagi orang Yahudi, saya minta Anda. Dan ingat pada saat itu Utsmani sedang banyak hutang. Maka kalau Anda bantu saya akan kasih Anda untuk melunaskan hutang Anda. Jadi hutang Anda lunas, negara
tapi kasih saya tanah di Palestina. Sultan tegas menolak, tidak boleh. Bahkan setelah itu Sultan memberikan SK perintah untuk merazia. Kalau orang Yahudi suruh diusir. Kalau mereka yang nggak punya legalitas disuruh pulang, nggak boleh ada di kota Palestina, di kota Al-Quds. Nah, jemaah melihat kan, ternyata saya mau tadi kaitkan Pak ya. Anak kita seorang Nabi SAW. Nabi SAW Pak, ketika Allah utus di Mekah bertahun-tahun berdakwah, diintimidasi, dibunuh para sahabatnya, Ammar bin Yasir syahid, istrinya Sumayyah pun syahid, diboikot, di apa segala macam, di Taif, dilempar batu. Seakan-akan itu udah sempit sekali dunia. Kita tahu Isra Mi'raj itu terjadi pasca Nabi diboikot 3 tahun Pak. Setelah diboikot, saking parahnya boikot, Abu Thalib wafat karena parah sekali boikotnya. Khadijah pun wafat. 3 bulan, 6 bulan setelah itu antara kedua yang meninggal, beberapa bulan setelahnya, maka Allah pun memerintahkan Nabi untuk berisra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini adalah sebuah etape. Maka saya akan kaitkan tadi Isra Mi'raj dengan Nabi SAW dan dengan apa yang terjadi pada orang-orang Zionis Israel di Palestina pada hari ini. Nah, seakan-akan Nabi itu udah buntu sekali, Pak. Kalau kita lihat dalam kacamata manusia biasa, udah nggak mungkin Islam menyebar di saat itu. Semuanya udah nyerang Islam, nggak punya kekuatan sama sekali. Khadijah wafat. Khadijah sama ini ngasih Nabi dana yang luar biasa. Abu Thalib yang sama ini melindungi secara politik, wafat juga. Apa yang bisa Nabi perbuat setelah itu? Ternyata Allah kirimkan sesuatu yang tidak pernah terduga. Ada orang-orang, tanda kutip apa? Orang-orang kampung. Karena dulu itu Madinah itu orang kampung, petani. Petani datang haji dan mereka akhirnya terima dakwah Nabi karena mereka takut bersaing dengan orang Yahudi. Kan Madinah itu kan di kota Madinah itu banyak orang Yahudi. Yahudi selalu mengatakan kami ini bangsa mulia karena punya Nabi dan Rasul. Orang Madinah yang banyak petani itu kan mereka berpikirnya tidak begitu terlalu gimana-gimana. Maka mereka katakan, kalau ada Nabi, jadi kita imani aja. Kita saingkan sama orang Yahudi. Kita punya Nabi, kita punya Nabi juga. Maka ada hal-hal di luar dugaan yang itu kemudian membuat satu peradaban itu bisa muncul. Bahkan Pak, kalau kita baca dalam sejarah, di saat zaman Nabi pula diutus, itu Persia Romawi lagi perang besar-besaran. Qadarullah di Persia, rajanya nggak punya anak laki-laki. Persia begitu kuatnya, rajanya itu takdirnya punya anak perempuan dua-duanya. Sedangkan dalam penurunan tahta itu harus laki-laki, sehingga mereka pun pecah dengan sendirinya juga dari situ. Jadi itu sesuatu hal yang di luar skenario manusia, tapi Allah bikin skenario. Nah, dalam konteks Yahudi Israel ini, mereka udah buntu, Sultan nggak bisa bla bla bla, pecahlah perang dunia yang pertama. 1914. Kita tahu kalau perang itu semua sumber daya akan terkuras habis. Duit habis, tentara mati, negara hancur, ekonomi morat-marit. Siapa yang di situ berperang di situ? Turki Utsmani, Jerman, Inggris. Turki yang selama ini menjadi batu penghalang Herzl Zionis buat masuk, ikut perang. Kalah pula. Maka walaupun sejarahnya PD pertama itu 4 tahun, 14 sampai 18, de facto tahun 16 selesai itu perang. Karena udah pada kalah, tahun 17 ada sebuah perjanjian Sykes-Picot. Maka Sykes-Picot itulah perjanjian para pemenang perang dunia yang pertama. Pertanyaannya, kenapa kemudian dibagi-bagi wilayahnya? Tentu mereka ingin menguasai sumber daya setelah mereka hancur. Yang kedua, aktor utama perang itu siapa? Inggris dan Utsmani dan Jerman. Inggris menang, maka Inggris punya beban ekonomi yang besar sekali. Mereka butuh dana. Dan dalam perang itu Yahudi nggak terlibat sama sekali. Ayub nggak terlibat. Karena mereka ini banyak menjadi para bangkit-bangkit dan para pengusaha-pengusaha kaya. Maka mereka tahu ketika negara butuh uang, mereka masuk. Oke, Inggris, Anda butuh uang sekarang buat bangun negara Anda setelah menang perang. Saya hanya butuh wilayah di Palestina. Maka Balfour, waktu itu Menteri Luar Negeri Inggris, bikin surat kepada Rothschild. Rothschild ini, Pak, adalah seorang pengusaha kaya Inggris. Bahasa kita mungkin naganya lah. Naganya. Ini mungkin buat sedikit informasi saja bahwa yang kita tahu kemarin Pak Prabowo juga memangkas anggaran sampai 390 triliun APBN.
Saya kira ini pemangkasan yang paling besar dalam sejarah ketika pasca reformasi. Pertanyaannya kenapa? Yang paling sederhana ya karena negara nggak punya duit, kan gitu bahasa gampangnya. Negara kan juga berhutang juga. Bahkan hari ini Pak, polanya Pak, kalau dulu kan banyak bank-bank dunia untuk meminjamkan uang, dulu IMF, IDB, Asian Bank, itu bank-bank gede itu buat kasih dana ngutangin negara-negara. Hari ini beda Pak. Yang ngutang itu kepada personal. Nggak bisa cek Amerika dan Indonesia, sunnya itu surat utang negara bukan kepada bank dan korporasi, kepada personal kebanyakan. Nanti Bapak bisa cek. Jadi hari ini itu sebenarnya banyak negara itu ngutangnya kepada orang per orang, bukan kepada korporasi ataupun kepada sebuah bank, bukan pada orang per orang. Nah, jemaah melihatkan, maka setelah perang itulah kemudian Balfour kirim surat sebagai sebuah win-win solution. Saya pengen dapat dana, fresh money, Anda dapat tempat, maka dikatakan oke, Inggris menjamin perpindahan orang Yahudi secara aman, cuma pindahan doang. Inggris nggak masalah juga pindahan doang, selesai. Maka sebenarnya saat itu juga banyak sekali pemberontakan. Jadi sejak Inggris ambil alih Palestina tahun 1917, orang Palestina bukan diem, mereka revolusi banyak sekali. Revolusi Buruk, revolusi Java, dan lain-lain, tapi selalu berhasil diredam oleh Inggris ketika gitu. Nah, yang mau melihatkan, maka kalau kita lihat dalam konteks itu, Israel itu kemudian berdiri tahun 1948. Dan mereka sudah memberikan itu sejak 1897, bahkan udah bikin pertanian dan seterusnya. Nah, satu poin Pak, saya ingin sampaikan bahwa ketika mereka awal beli tanah itu, mereka bikin kampung-kampung kecil, ada rumahnya, tapi rumahnya sangat sederhana sekali, ada fasilitas kesehatan, seterusnya, bahkan ada pertanian. Pertanyaannya Pak, saya tanya juga kepada orang Palestina ketika kita ngobrol, kenapa orang Israel ketika itu pertama kali memberikan isu pertanian? Bukan memberikan yang lainnya. Kalau dia pengen jajak, kenapa nggak bikin pangkalan militer atau proses militer yang langsung kuat seperti itu? Dia sampaikan, petani itu ketika menggarap tanah, mereka bukan hanya ingin menggarap buat hidupnya dia saja, tapi dia menggarap mengaitkan hatinya dengan tanahnya dia. Makanya kan petani itu rela mati demi bela tanahnya sendiri. Nah, itu pula kemudian hikmahnya barangkali Allah gariskan Nabi hijrah ke Madinah. Ansor ini kebanyakan petani juga, Pak. Petani kurma. Maka mereka ketika diserang mereka akan mati-matian bela tanah air mereka. Nah, orang Israel ketika hari ini mereka mati-matian bela penjajahan Israel, karena mereka dulunya juga adalah orang yang menggarap tanah tersebut. Nah, apakah ada kaitannya misalnya? Mungkin juga profesi yang sama, petani dengan nelayan. Nelayan kan lautnya. Laut itu bukan hanya masalah mata pencarian saya, tapi juga itu adalah hidup dan mati secara bagi seorang nelayan. Maka mungkin untuk memutus itu, kalau Zionis dengan cara diambil alih bertani, mungkin juga ada sebagian lain untuk mengambil alih dengan cara diratakan lautnya, dibuat tanah yang baru. Mungkin itu juga bisa jadi ada kaitan. Gimana mulai kan? Next boleh mas. Saya mau coba ke peta yang tadi, ada yang tadi. Oh ini tadi ayatnya ya. Sunatullah tentang bagaimana agar umat itu berikan sunnah. Foto Al-Aqsa tadi. Nah sedikit Pak, kita sebelum nanti masuk kepada ibrahnya di ujung yang disampaikan tentang Masjid Al-Aqsa. Bisa di zoom ya, tolong di zoom. Apa? Sedikit lagi buat sebagai tanda saja. Nah, Bapak Ibu boleh kan Masjid Al-Aqsa yang Nabi berkahi yang diberkahi dalam Masjid Al-Aqsa itu sebetulnya adalah bukan hanya yang berkubah emas, tapi kita lihat di bawah itu ada yang kubahnya warna hitam Pak. Jadi ada tembok itu, ada pagar tembok semen itu semua adalah Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi waktu sholat mengimami para nabi rasul semuanya itu bukan di masjid yang ada kubah emas, tapi yang di bawah yang ada kubah hitam. Kelihatan Pak ya? Itu namanya Masjid Al-Qibli, kiblat. Tapi nggak kayak gitu, bentuknya dulu kecil. Dan kalau kita lihat dalam ini di sebelah kanan kita, itu ada namanya tembok ratapan Yahudi. Itu aslinya adalah tempat Nabi naruh burung. Burung itu waktu datang Nabi ditempatkan di situ. Temboknya namanya tembok Haid al-Buruk, tembok buruk. Orang Yahudi diklaim sebagai
tembok ratapan Yahudi. Di sampingnya dulu ada sebuah pemukiman generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ketika berhasil melakukan Al-Masjidil Aqsa, maka tentaranya bikin rumah di sekitar Al-Aqsa. Dan Al-Suci masih ada, dan mereka bikin rumah di samping situ, hingga kemudian dihancurkan oleh orang Zionis Israel disuruh pindah. Ini sebagian kecil, Pak. Nah, di antara masjid yang warna emas dan warna hitam itu, tengah-tengahnya itu, setelah kemudian Nabi bertemu malaikat Jibril. Dengan Nabi sholatin para Nabi dan Rasul yang semuanya, Nabi Isa, Musa, beliau keluar, lantas ketemu Jibril, kata Nabi Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, ini ada susu dan ada khamar, ada arak. Mau pilih yang mana? Saya pilih susu. Kata Jibril, ikhtartal fitrah. Anda telah milih yang fitrah. Nah itu letaknya di antara masjid yang emas dengan yang hitam. Lantas kenapa simbol yang emas? Nah, Pak, di masjid emas itu bentuknya dia trapesium. Di tengah-tengah kubah itu, bawahnya itu ada batu. Maka disebut bahasa Arabnya adalah kubah sofrah. Kubah itu kubah batu. Karena bawah itu ada batu. Disitulah kemudian Nabi bermi'raj, Pak. Di Nabi datang ke Al-Aqsa, naruh buruknya di tembok buruk, sholat di Masjid Al-Qibli, keluar ketemu Jibril, lantas menunjuk ke batu sofrah. Di sana Nabi naik ke langit ke 7. Di situ ada kemudian kayak di bukit sofa, ada gundukan bukit kecil batu-batu, itu ada di batu. Orang Yahudi mengklaim di bawah situ ada kuil Nabi Sulaiman, juga ke batu sofrah. Nah, ini setelah buat pengetahuan kita, itu yang kemudian ada di Masjid Al-Aqsa, dan semua ini adalah Masjid Al-Aqsa, dan semuanya itu adalah tanah suci kaum muslimin. Nah, ketika peristiwa itu sebenarnya adalah peristiwa yang tidak hanya Nabi disemprot untuk ketemu dengan para Nabi Rasul, mendapatkan perintah sholat, tapi juga simbolisasi bahwa wilayah Mekah, wilayah Al-Aqsa, itu wilayahnya Islam yang diserahkan oleh Nabi Musa Isa kepada Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi jadi imam menghadapkan semua Nabi ini, juga akan menjadi penghulunya adalah Nabi SAW. Jadi klaim Yahudi bahwa ingat ayat mereka terbantahkan dengan sendirinya. Bahkan waktu itu, nah ini Pak, faktanya Pak, di Masjid Al-Qibli itu ada sebuah mimbar. Mimbar itu awalnya bangun Al-Ayyubi, Saudara Al-Ayyubi, namanya mimbar Ibn Azanti. Tapi tahun 1760-an ada seorang Yahudi Australia, dia membakar mimbarnya itu, bakar mimbar yang ada di sana. Bahkan juga ada pembakaran di tembok ratapan Yahudi. Bahwa waktu itu UNESCO pernah menginvestigasi dan mengatakan bahwa Yahudi tidak pernah ada hak sama sekali yang ada di tembok ratapan Yahudi itu. Singkat cerita bahwa Yahudi Zionis ini berusaha berkali-kali untuk kemudian menistakan Al-Aqsa dan mengklaim itu adalah tanah milik mereka. Kita balik pada slide-nya, Mas, boleh? Nah, sebelum kita tutup, maka kita perlu mendapatkan apa poin-poin yang kita bisa ambil dari yang tadi. Lanjut lagi. Nah ini, saya kira Pak, ada 4 poin besar kenapa Israel bisa berdiri sekian lama. Tapi insya Allah nggak akan lama lagi mereka akan runtuh. Yang ini kemudian dipelajari betul oleh para pejuang. Pertama adalah terkait keimanan. Mereka meyakini betul iman mereka bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Dan bahkan tadi saya bilang, Napoleon pertama kali bilang bukan Israel, tapi Yahudi. Yahudi di tanah air kalian, baliklah ke sana. Mereka pakai narasi agama. Maka kita kalau bukan karena keimanan, kita nggak akan bela Palestina. Ngapain jauh-jauh? Indonesia masih banyak orang miskin juga, Pak. Tapi karena keimanan kita bela Palestina. Yang kedua, visi jauh ke depan. Saya kira tadi bagaimana kita punya visi jauh ke depan, dan itu menjadi penguat. Nah, Indonesia kan hari ini kan diprediksi akan dapatkan demografi 2045. Kita udah tinggal 20 tahun lagi. Atau kita sebagai umat muslim, Pak, sebagai umat kita pernah memiliki pandangan kapan umat akan bangkit? 2050 kah? 2060 kah? Ada Rohingya, ada Xinjiang, ada banyak sekali umat muslim yang terdiskriminasi. Pernahkah kita membuat satu timeline tahun sekian umat muslim akan ada yang terzolimi lagi? Misalnya, tadi kan mereka diberikan bahkan organisasi tingkat dunia di pertaniannya dan sebagainya. Yang ketiga, Pak, mereka mengorganisasi secara rapih. Mereka mengorganisasi secara rapih. Tiap orang berperan pada masing-masing peran. Maka yang keempat,
mereka juga punya pembagian peran, tawziful a'mal. Maka sekali lagi Pak, semua ini sebetulnya, saya bukan untuk kita kagum Yahudi, tidak. Kita nggak pernah kagum dengan Zionis, nggak pernah kagum. Justru kita kagum dengan Nabi SAW. Tapi sejauh mana kita bisa mencontoh Nabi SAW? Bukankah Nabi juga punya visi keimanan yang kuat, visi jauh ke depan? Kita ingat Pak, kapan permulaan kaum muslimin diberikan visi yang jauh ke depan untuk melakukan Persia dan Romawi? Justru ketika lagi terjepit di perang Ahzab. Perang Ahzab itu tahun ke-5 Hijriah. Nabi ada batu besar dipukul, ada cahaya kilatan cahaya, insya Allah kita akan membebaskan Romawi. Pukul lagi, insya Allah kita akan membebaskan Persia. Pukul lagi kita akan membebaskan Kisra Mesir. Jadi visinya jauh banget ke depan. Meskipun implementasi pada Nabi SAW. Nah, maka Nabi pula juga yang kemudian mengajarkan kita bahwa Nabi nggak pernah kok nyuruh Abu Hurairah buat memimpin perang. Abu Hurairah pernah memimpin perang. Bahkan mungkin tidak dalam saf yang depan, bahkan mungkin tidak ikut perang Abu Hurairah. Tapi Nabi membuat Abu Hurairah dalam strukturnya sebagai orang yang selalu menurut Nabi dan mencatat hadis Nabi SAW. Jadi Nabi punya peran yang begitu luas kan. Utsman juga kemudian menjadi orang yang mendedikasikan hartanya. Maka saya kira Yahudi saja yang begitu sedikit Pak. Yahudi itu sedikit sekali di dunia ini Pak. Tidak banyak jumlahnya. Tapi mereka bisa menguasai betul karena tiap-tiap orang punya perannya masing-masing. Yang ideolognya, mereka memberikan nilai-nilai ideologinya. Yang pengusahanya, mereka membackup secara keuangan. Yang ahli pertaniannya backup secara ilmu pertanian misalnya. Bahkan di Indonesia pun kita lihat Pak, kita punya kebun raya terbesar di Indonesia yang apa istilahnya yang nasional ya, di Bogor Pak, kebun raya Bogor. Kita baca sejarahnya pun kan kebun raya Bogor itu adalah awalnya dibikin sama Raffles. Dan dia datangkan ahli pertanian dari Eropa. Ngapain jauh-jauh dari Eropa datang ke Indonesia buat bikin kebun taman bunga? Kalau bukan karena ada faktor pertanian. Nah, saya kira kita pun hari ini juga mungkin bagian daripada kita kemudian perlu gitu melihat ini. Kita hari ini misalnya yang pasti itu, jadi mereka tuh Israel jauh-jauh itu pertama papan dulu, bikin rumahnya dulu. Mereka tahu kalau di rumah itu pasti butuh makan, bahkan siapkan pangannya, pertanian, lalu sandang. Kita hari ini barangkali Pak, di antara profesi yang paling jauhi oleh generasi milenial dan Z, bertani. Anak muda mana mau bertani sekarang? Nggak keren, nggak kece. Udah pasti melarat. Bertani pasti melarat. Padahal semua orang butuh makan. Beternak apalagi? Padahal semua orang butuh daging, butuh ayam, butuh kambing, butuh sapi. Nah, saya kira sebenarnya ada sinyal positif dengan beberapa program yang sekarang coba dijalankan oleh rezim yang sekarang. Saya kira kita juga penting untuk mengarahkan itu. Dan hari ini kita bisa sama Vietnam kan. Sebenarnya kan Indonesia ekspor itu besar durian. Hari ini yang paling besar bukan kita, Vietnam. Vietnam ekspor durian terbesar di dunia pada hari ini. Kalau kopi kita kalah Brazil. Kalau Indonesia itu kan juga luar biasa. Jadi saya kira mungkin di sini kita punya anak-anak saudara. Saya kira juga kita perlu tadi membagikan peran. Dan yang terakhir juga tadi bagaimana kita kemudian bisa membagi peran-peran itu. Misalnya saya pribadi, saya sekarang menggarap Sabili, maka saya akan berjuang betul di ranah pendirian opini misalnya, public opinion dengan tulisan saya. Maka Bapak Ibu ada yang di ranah yang lainnya, ada yang di manajemen, saya kira ini harus on the mission. Makanya kemudian kami sampaikan dalam satu kata yang sangat yang sangat sederhana tapi kemudian mencakup semuanya. Ketika kami sampaikan di akhir ayatnya ummati. Karena umatku itu dimanapun mereka ada harus mereka menjadi satuan yang sama, dan musuh selalu memecah belah kita, yaitu buat kita menjadi sangat lemah sekali. Saya mengatakan itu barangkali yang bisa terkait dalam kajian pada pagi hari ini. Kita melihat bagaimana kita berikan ibrah dari sejarah bangsa Zionis Israel yang mereka juga berdarah-darah, mati-matian bikin negara penjajah itu, benar-benar menjadi mati-matian. Kita yang benar ini, yang insya Allah menjadi orang benar ini harus lebih mati-matian lagi sebetulnya. Dan hari ini pun para pejuang juga mati-matian mereka begitu mati. Demikian dari saya, kurang maaf. Berikutnya saya kesempatan untuk bertanya jawab. Kita
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.